Halo, selamat datang di channel Bangku Kuliah bersama Bang Muin. Sebelum kita mulai tutorial pada video kali ini, silakan bagi teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe di channel ini, dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Bangku Kuliah channel. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda mendapatkan ilmu dari apa yang sudah Anda tonton. Oke, pada kesempatan ini saya akan share kepada teman-teman yaitu cara untuk membuat kuesioner penelitian menggunakan Google Form. Nah, pada tutorial ini kita akan bahas secara lengkap, karena itu jangan di skip videonya, silahkan ditonton sampai selesai supaya Anda bisa memahaminya secara utuh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, yang perlu Anda siapkan yang pertama itu adalah kuesionernya. Jadi sebaiknya Anda ketik dulu di Word, kemudian nanti kita pindahkan ke Google Form. Yang kedua, koneksi internet Anda supaya tetap bisa online, seperti itu. Dan terakhir, supaya Anda tidak ngantuk, silahkan Anda minum kopi dulu. Oke, kita mulai saja untuk tutorial kita pada video kali ini. Sekilas saya ingin sampaikan bahwa kuesioner itu adalah salah satu cara atau instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Misalkan Anda seorang mahasiswa, jadi di tingkat akhir biasanya kuesioner itu dipakai di dalam instrumen penelitian untuk membuat skripsi. Jadi kita menggunakan instrumen kuesioner salah satunya. Kemudian misalkan yang teman-teman yang di pelayanan, misalkan di rumah sakit, puskesmas, jadi untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien, kita juga bisa menggunakan kuesioner untuk mendapatkan datanya. Seorang guru misalkan jika ingin tahu kemampuan dari siswanya terhadap suatu mata pelajaran, maka juga bisa diukur sebelum dan sesudahnya. Itu juga bisa menggunakan instrumen kuesioner. Oke, itu sekilas. Sekarang kita masuk ke tutorial kita. Yang pertama, kita masuk ke Google Chrome. Bagi teman-teman yang belum punya akun di Google, silahkan Anda buat, dan silahkan tonton video yang sudah saya share sebelumnya, yaitu tentang cara membuat akun Gmail di Google. Nah, kita langsung klik di bagian kanan, kemudian klik Drive. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian berikutnya kita buat folder. Jadi kalau Anda mau foldernya dibuat, silahkan diklik kanan seperti ini, baru buat folder baru. Tapi karena saya sudah ada foldernya tentang kuesioner seperti yang saya tunjukkan ini, maka saya sekarang tinggal klik aja. Nah, seperti ini. Nah, di folder ini sudah ada salah satu kuesionernya. Sekarang saya akan buat yang baru. Kuesioner baru dengan cara mengklik di bagian kiri tanda plus itu ada baru, kemudian pilih Google Formulir. Kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul tampilan asli dari Google Form seperti yang Anda lihat pada layar ini. Selanjutnya sekarang kita akan buat judul dari kuesioner kita. Kita hapus dulu ini. Kemudian kita buka kuesioner di Word kita, kemudian tinggal di copy saja. Klik kanan kemudian copy. Setelah itu kita paste. Nah, kita buat kuesioner. Nah, kita sudah punya sekarang judulnya. Jadi kuesioner. Kemudian di deskripsi ini kita bisa isi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan isilah kuesioner ini dengan jujur sesuai pengetahuan Anda. Nah, petunjuknya. Sekarang kita masuk di bagian berikutnya, yaitu kita masuk di identitas responden. Di identitas responden ini ada beberapa yang kita ingin
masukkan ada inisial, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan. Pertama kita masuk dari identitas responden yaitu inisial. Kita langsung saja di sini tulis, kita pakai huruf besar aja ya, inisial responden. Nah, jawabannya di sini jawaban singkat aja. Setelah itu wajib diisi, klik. Kemudian baru selanjutnya kita masuk pertanyaan berikutnya yaitu jenis kelamin. Jadi jenis kelamin. Di sini kita pilih dia menggunakan pilihan ganda, ada apa-apa. Misalkan di sini laki, kemudian wanita, kemudian centang wajib, kemudian berikutnya masuk di identitas yaitu usia. Usia ini dia jawaban singkat aja nanti, kemudian wajib diisi, berikutnya kita tambahkan, habis usia itu pendidikan, kita pilihan ganda misalkan di sini SD, kemudian SMP, SMK, kemudian PT perguruan tinggi. Oke, wajib diisi. Berikutnya pekerjaan. Oke, pekerjaan ini misalkan juga kita pakai pilihan ganda saja. Di sini misalkan PNS, swasta, freelance. Nah, ini adalah bagian dari identitas responden yang kita inginkan. Nah, kalau sudah, sekarang kita wajibkan, kemudian kita pratinjau supaya tampilannya kelihatan ya. Anda klik di bagian atas kanan itu ada pratinjau. Kemudian kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari bagian pertama, identitas responden. Tanda-tanda bintang merah ini menunjukkan adalah wajib untuk diisi. Oke. Sekarang kita masuk berikutnya ke bagian pertanyaan. Nah, jadi kita langsung klik di bagian bawah ini ada tanda baris 2, kemudian klik. Oke, sekarang kita masuk di sini, judulnya apa? Kita langsung ambil copy di sini. Kemudian klik kanan. Paste di sini. Oke. Yang ini dihapus. Nah, kita sudah punya judulnya. Kemudian deskripsinya apa? Deskripsinya Anda tinggal sengaja di sini copy. Oke, selanjutnya paste. Oke, sekarang kita sudah punya petunjuknya. Selanjutnya kita buat ke pertanyaan. Nah, ini kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Alternatifnya saya kasih alternatif kedua. Kita mulai dari model yang pertama, kita masukkan pertanyaan satu-satu. Nah, kalau Anda mau masukkannya secara otomatis juga ada caranya. Nanti kita akan bicarakan di sesi berikutnya. Jadi copy. Ini nomor 1. Misalkan ini pilihannya kan tadi benar, salah. Oke, ini yang kemudian wajib isi. Sekarang kita masuk ke kedua supaya kita tidak lama-lama, kita tinggal copy paste aja. Copy paste ya seperti ini. Kemudian karena opsi jawabannya sama, kita tinggal copy paste aja. Kemudian ambil soalnya. Oke, seperti ini. Kasih nomor 2. Berikutnya wajib isi sudah. Kemudian copy lagi. Ini 3. Pertanyaan ketiga. Oke. Kemudian copy lagi. Kita cukup sampai 5 pertanyaan aja ya, nggak usah sampai 10 nanti lama. Yang penting konsepnya Anda sudah pahami.
kemudian kita dan pertanyaan 4. Nah, yang terakhir copy lagi, kita masuk ke pertanyaan kelima. Paste, kemudian 5. Nah, sekarang kita sudah punya 5 pertanyaan ya dari pengetahuan tentang COVID ini. Nah, sekarang coba kita lihat previewnya. Anda klik lagi di bagian tinjau ya. Nah, ini harus diisi dulu. Coba sekarang kita coba isi ya. Misalkan, nah baru berikutnya. Nah, ini adalah kuesioner tadi. Kita centang, misalkan saya acak aja ya. Oke, setelah itu kirim. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini jawaban. Nah, ini adalah hasil dari responden. Jadi tampilannya kita sudah ada grafik, jadi grafik file. Nah, ini cara pertama yang kita bisa lakukan. Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Oke, kita sudah punya pertanyaan 5. Ini pertama ya. Nah, kalau kita mau buat dia simpel, ini saya kasih alternatif kedua ya, supaya kita tidak langsung copy paste begini kan agak ribet. Kita pakai sekarang bagian kedua yang paling cepat, karena syaratnya jawabannya harus pilihannya sama persis ya. Kita klik di bagian bawah ini, tambah. Anggap ini misalkan kita pakai judul alternatif. Nah, sekarang optionnya sama, tidak usah kita isi. Kemudian baru masuk ke pertanyaannya. Nah, kita pilih di sini adalah kotak, jadi kotak centang. Klik. Nah, sekarang kita masukkan pertanyaannya hanya dengan satu klik ya. Jadi Anda copy aja misalkan 5 pertanyaan ini. Oke, copy. Habis itu kita masuk di baris ini. Oke, jadi sekarang kita sudah punya. Ini cara yang paling cepat. Kita hapus dulu nih. Supaya dia rapi ya. Oke. Nah, sekarang pada kolom ini kita kasih benar, salah, kemudian wajib isi. Nah, ini sudah kita alternatif kedua. Misalnya di sini pengetahuan tentang COVID-19. Oke, sekarang kita pratinjau. Oke, kita isi dulu sama seperti tadi. Kita misalkan A laki 40, PT swasta. Berikutnya saja aja biar cepat. Oke, setelah itu berikutnya. Oke, ini ada yang perubahan. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah alternatif yang tadi saya buat yang kedua. Jadi dia langsung dalam satu lembar, karena pertanyaannya jawabannya sama, pilihannya hanya 2 salah. Jadi ini lebih efektif kita ya. Jadi tinggal Anda centang, acak aja mana maunya. Misalkan. Oke, sekarang kita sudah punya, tinggal kirim. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Untuk yang bagian kedua tadi, dia biasanya bentuknya adalah ya seperti ini, jadi grafik batang. Nah, ini hasil dari artinya. Jadi terserah teman-teman nanti mau pilih, mau pakai yang mana, terserah Anda ya.
Oke, sekarang kita kembali ke kuesioner kita. Tuh, sekarang supaya dia bagus, di sini kita kasih dia head ya. Caranya Anda klik di bagian tema di atas, kemudian pilih yang Anda inginkan. Kalau Anda punya logo silahkan ya, kita pakai gitu. Saya misalkan sambaran pakai ini, klik kemudian sisipkan. Nah, sekarang akan muncul nah seperti ini, jadi kan lebih bagus hasilnya gitu. Oke, ini kemudian kita belum punya judul apa ini kuesioner, kita tulis saja sini misalkan kuesioner COVID 19 bagian 2 misalkan. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan lakukan style supaya hasilnya nanti kita bisa dengan baik. Anda style di bagian presentasi di sini, kemudian edit, kemudian terima kasih atas partisipasinya. Oke, seperti itu. Yang lain mungkin tidak perlu diadakan ya. Oke, sip. Habis itu kita kembali ke pertanyaan kita. Nah, ini sudah. Jika dirasa ini sudah, maka ini berarti sudah jadi. Setelah itu kita kirim ya, kita kirim. Nah, sekarang kalau kita mau kirim lewat link, maka tinggal Anda klik di linknya. Nah, maka akan muncul tautannya panjang seperti ini, kemudian bisa diperpendek. Anda juga bisa nanti memberi nama apa ini di kuesioner linknya ini. Anda silakan tonton video saya sebelumnya, itu cara modifikasi link. Jadi kita bisa memberikan nama dari link ini apa, seperti itu. Kemudian habis itu salin. Nah, setelah itu baru kita mau kirim kemana, link ini bisa dibuka ya. Misalkan sekarang kita keluar ya, udah selesai. Kemudian kita mau coba sekarang tes link kita di WA ya. Bisa kita buka WA dulu. Oke, karena kita sudah masuk ya. Misalkan saya masuk di properti BKC, ini adalah channel saya. Kemudian kita tempel di sini linknya, kita kirim. Oke, sekarang kita klik. Ini adalah tampilan dari kuesioner yang kita miliki yang tadi ya, yang telah kita buat dengan skala kuesionernya adalah dikotomi. Sekarang kita coba isi. Misalkan saya responden, kita isi sembarang aja dulu, ini contoh. Oke, saya isi acak. Berikutnya ini belum diisi. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini alternatif yang kedua yang tadi. Kita coba isi sembarangan aja. Oke, sekarang sudah selesai. Habis itu kita kirim. Nah, kita sudah kirim. Sekarang kita cek jawaban ini di klik di jawaban. Nah, ini adalah hasil dari isi kuesioner yang sudah kita isi. Jadi karena ini 3 jawabannya adalah 3 responden isinya, jadi sudah kelihatan nih grafiknya. Ini alternatif yang tadi. Nah, itu caranya kita mengisi kuesioner ini. Jadi kita bisa mengisinya lewat link WA.
bisa juga Anda kirim ke misalkan Instagram atau Facebook. Jadi nanti orang akan kirim, orang akan bisa ngisinya seperti itu. Oke, sekarang kita tutup. Kita lihat kemudian posisi dari kuesioner kita. Sekarang dia sudah ada di drive kita yang kita buat tadi foldernya. Ini namanya apanya, COVID-19 bagian 2. Coba sekarang kita lihat. Nah, ini foldernya. Kita buka lagi. Nah, itu ya. Oke, itu cara kita untuk membuat kuesioner secara online menggunakan Google Form. Oke, demikian tutorial kali ini. Selamat mencoba. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan Anda komen di channel atau nanti menghubungi email saya ya, supaya Anda bisa mendapatkan penjelasan lebih detail lagi. Selamat mencoba. Salam sukses dari saya, Bang Muin. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses.